Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Sukmawati. Kali ini saya akan membahas mengenai pusat pertanggungjawaban keuangan. Baik, yang pertama itu ada keunggulan sistem pengendalian hasil keuangan. Nah, yang dimaksud di sini, laba dan arus kas termasuk alat pengukuran bagi pihak eksternal terhadap evaluasi kinerja perusahaan. Selanjutnya, ukuran keuangan menyediakan suatu ringkasan yang komprehensif dari kinerja perusahaan. Lalu, kebanyakan ukuran keuangan relatif tepat dan objektif. Jadi, ukuran keuangan ini memberikan informasi yang signifikan dan lebih mudah diukur. Contohnya, daripada pengukuran kepuasan pelanggan, laporan arus kas lebih mudah kita amati dan lebih mudah diukur. Nah, selanjutnya, kenapa biaya pengendalian ini relatif lebih kecil daripada pengendalian lainnya? Karena informasi terkait keuangan ini sendiri memang sudah ada di dalam organisasi, yang mana informasi tentang keuangan ini akan digunakan oleh pihak-pihak internal di perusahaan. Jadi, kita tidak perlu menambah biaya untuk pengendalian ini. Selanjutnya ada tipe pusat pertanggungjawaban keuangan. Yang pertama itu ada pusat investasi. Nah, pada pusat ini, manajer bertanggung jawab atas laporan laba rugi ataupun laporan posisi keuangan yang mana menghasilkan return atau pengembalian untuk investasi tersebut. Nah, yang kedua ini ada pusat laba. Nah, pada pusat laba ini, manajer bertanggung jawab atas laba dan biaya, namun tidak memiliki kendali atas dana-dana investasi yang ada. Nah, ini yang membedakan antara pusat investasi dengan pusat laba. Jika pusat investasi, manajer memiliki tanggung jawab atas laba, terus biaya dan juga dana-dana investasi. Namun pada pusat laba, manajer hanya memiliki tanggung jawab atas laba dan biayanya saja, tapi tidak memiliki kendali atas dana-dana investasi yang ada. Kemudian yang ketiga ada pusat pendapatan. Pada pusat ini, manajer bertanggung jawab untuk menghasilkan pendapatan yang mana sebagai pengukuran output dari keuangan. Dan yang terakhir itu ada pusat biaya. Nah, pada pusat ini, manajer bertanggung jawab atas biaya, segala elemen-elemen biaya dan pengeluaran yang ada pada perusahaan. Oke, selanjutnya ada pembentukan pusat pertanggungjawaban. Nah, pada tahap ini, manajer diberikan fokus atau konsentrasi pada bagian mana manajer ini akan bertanggung jawab atas laporan keuangan. Nah, ini cukup penting karena dapat mempengaruhi atau menentukan perilaku si manajer ini untuk mempertanggungjawabkan bagian mana yang akan dia pertanggungjawabkan nantinya. Nah, selanjutnya ada interaksi antar pusat pertanggungjawaban. Seperti contohnya, manajer pusat pendapatan dan biaya diharapkan dapat bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan satu atau beberapa item dari laporan laba rugi. Dan selanjutnya ada manajer pusat laba yang diharapkan dapat mempertanggungjawabkan satu atau beberapa item dari pendapatan dan beban. Nah, kemudian ada para manajer pusat investasi yang mana diharapkan dapat bertanggung jawab untuk sebuah ukuran laba yang dihubungkan secara langsung pada kinerja dalam area yang direfleksikan di dalam neraca. Ya, kemudian ada masalah harga transfer. Nah, harga transfer ini tuh muncul karena pusat laba atau investasi sering memasuk produk dan jasa ke pusat laba lainnya dalam satu perusahaan yang sama. Nah, ketika hal ini terjadi, maka mekanisme untuk menetapkan harga transfer itu muncul. Nah, selanjutnya ini ada alternatif dari harga transfer. Yang pertama itu ada market based transfer pricing. Nah, harga transfer ini dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Barang-barang yang diproduksi oleh penjual dihargai sama dengan harga yang ada di pasar. Nah, kalau dari sisi penjual, si penjual ini bisa memperoleh profit gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi pembeli, si pembeli juga akan mengeluarkan biaya yang dengan harga yang wajar gitu, sesuai dengan harga pasar.
harga transfer negosiasi ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu alternatif ini melindungi otonomi divisi dan konsisten dengan semangat desentralisasi. Nah, yang kedua ini ada marginal cost transfer prices. Nah, alternatif ini jarang digunakan karena faktanya bahwa transfer biaya marginal memberikan informasi yang buruk terhadap evaluasi kinerja ekonomi dari penjualan ataupun pembelian dari pusat laba. Biasanya pusat laba penjualan ini harus mencatat kerugian karena menanggung biaya penuh dari produksi, sementara penerimaan dari pendapatan hanya dari biaya marginal. Nah, yang ketiga ini ada full cost transfer prices atau transfer biaya penuh. Nah, penetapan harga transfer metode ini relatif mudah diterapkan, namun memiliki beberapa kekurangan. Penggunaan biaya sebagai harga transfer dapat mengarah pada keputusan yang buruk jika seandainya unit penjual tidak dapat memproduksi dengan optimal, sehingga menghasilkan biaya yang lebih tinggi daripada harga pasar. Nah, maka dapat terjadi kecenderungan pembelian barang dari luar. Nah, alternatif harga transfer yang terakhir ini ada negotiated cost transfer prices atau transfer biaya negosiasi. Kelebihan dari alternatif yang terakhir ini yaitu manajer divisi cenderung memiliki informasi yang lebih baik tentang biaya dan laba potensial atas transfer dibanding pihak-pihak lain di dalam perusahaan. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kealfaan dari diri saya, karena kesalahan berada pada diri saya dan kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.